Jen burak krungu. Pelek gak krungu wes. Wes tak gedene dhewe lho. Aku isine kok sampe. Semua hadisnya itu ternyata hanya diringkas dalam 4 hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ini adalah fondasi supaya tujuannya yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Kebaikan seorang muslim itu meninggalkan yang tidak penting. Kenapa kita kasih obat? Yang ketiga, ini adalah caranya, undang-undangnya. Al-halal bayyinun wal haram bayyin. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan yang keempat adalah innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak diterima kecuali hal-hal yang baik. Karena begitu pentingnya niat, mari semuanya melafalkan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ahdura al-maulidah mislama nawabihi aslafun as-salihun wa biniyati taqdimi syahri wiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa biniyati ziyadatil iman wa taqwa wal mahabbah wal qurbi ilallah wa ila rasuli sallallahu alaihi wasallam ila aslafin as-salihin. Al-Fatihah. Ini niat saya dapat ijazah dari Allah. Saya tanya, kenapa harus niat? Pengajian itu belum tentu mampir, tapi kalau niat sudah pasti. Sama halnya orang membaca, orang sholat itu pasti membaca sholat. Tapi kalau sholawat orang itu mesti, tapi mesti. Orang haji itu mesti umroh, tapi umroh belum tentu. Nikah itu pasti kawin. Kalau kawin belum tentu. Banyak jadi pantai-pantai. Di sini pentingnya niat. Nawaitu niat, saya berniat an ahduru hadir. Kalau ada pertanyaan dalilnya apa? Al-ikhtifal lil maulid syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin sahih. Memperingati maulid itu tidak perlu hadis sahih, tapi butuh hati yang sahih. Kita mencintai orang saja, nggak ada dalil. Masa mencintai Nabi cari-cari? Makanya dulu sempat saya bilang, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Rungu toh. Nah, pertanyaannya kenapa kita maulid? An ahdura al-maulidah. Ada dalil begini. Man agama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa melaksanakan takdim terhadap hari kelahiranku, maka aku akan memberikan syafaat di hari kiamat. Kalau Anda bertanya dalil apa yang paling sahih untuk melaksanakan maulid, justru dalilnya adalah Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Ketika Nabi
keamanan hari itu dibebaskan dari pekerjaan. Sehingga pagi itu Suwaibah di rumahnya Siti Aminah, Abu Lahab ngopi sendiri, sarapan sendiri. Puncaknya Suwaibah dibebaskan dari hamba saya. Sama di sini, insya Allah saya kopinya nyari sendiri. Panitia yang bukan dong. Saya tidak minta, hanya bilang. Kacang bu, kacang telur. Sabar. Saya itu pengen beli. Ini jadi ini gak enak banget. Saya itu udah 10 hari ini udah seminggu gak pulang. Mau apa meneh kok cangkeme kae. Tadi pagi saya baru nyampe Buleleng. Dan malam saya kidung budaya bersama pendeta dan para mampu di Puri Buleleng. Saya nyampe Denpat Legian tadi subuh, saya sahur karena saya ini puasa dawuh. Bangun tidur tahu-tahu sakit. Saya tanya sama dokter, Gus, dokter kenapa kok saya sering tanya? Ya Gus, kita kurang telur. Anda jarang pulang, ini saya kalau pergi begini, saya baru pulang 2 bulan. Besok pagi saya harus terbang ke Jakarta. Saya jam 9 memberikan ceramah di Kementerian Pertahanan. Bersama siangnya saya ceramah di Kementerian Investasi. Sorenya saya terbang ke Semarang. Malamnya saya ke Brebes. Kacang telur bu, telur juga kacang rebus. Kan jus selawat Muhammad Akbar di Kacang rebus telur telur. Tanggal 23 saya ke Cirebon, 24 saya pengajian sama Pak Jokowi, Forum Investor Daily Summit 2023. Forum Investor dunia ngumpul di Jakarta yang selamat mesti saya. Dan kalau di sana berbedanya dengan Joglo Khalifah, kalau di sana bayarnya jelas, kalau di sini akadnya satu, padamu negeri kami berbakti. Jelas-jelas murah ditawar. Nah ini hari itu Abu Lahab minum kopi sarapan sendiri. Anda tahu, gara-gara Abu Lahab itu senang dengan hari lahirnya Nabi. Diriwayatkan setiap hari Senin siksa kubur Abu Lahab dikurangi oleh Allah. Hanya sekali tok senang. Coba dong ya, sekali tok. Ini jeleknya Abu Lahab itu nas Al-Quran. Tabat syada Abi Lahab. Sekali dia senang, azabnya dikurangi oleh Allah. Maka bapak ibu-ibu di belakang sana yang mungkin jelekmu hanya dirasani sama tetanggamu, kamu biasa-biasa saja. Ini kalau yang ngenas Al-Quran Pak, tabat syada. Sing ngenas awakmu langsung cangkeme tanggamu. Makanya kalau ada orang ngiri gampang. Kalau ada orang ngiri, kamu nganan. Karena kalau sama-sama ngiri nanti tabrakan. Kita ngiri ya kita nganan, repot amat. Ya namanya orang hidup. Sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Itu orang Jogja sih. Kalau orang Bali insya Allah parah, lebih parah. Makanya kita ikut Al-Maulid. Bagaimana kemudian dengan kepanitiaan orang yang melaksanakan maulid? Ini kabar baik untuk para panitia. Ke panitia. Kita doakan masuk surga pertama kali. Berangkat setelah ngaji. Amin. Gak bahaya tak? Bahaya lah. Oh, bojomu rondo. Cie. Anak-anak hadroh kalau menikah pilihlah janda. Janda itu minimal jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau nikah dengan janda gak ada malam pertama, adanya malam terusan. Wes tahu? Disebutkan begini,
anfaqa dirhaman ta'diman li maulidin nabi kaman anfaqa jabalan minad dhahabi fi sabilillah. Masyaallah. Jenengan tak ngerti hadis niki wis ora bakal perlu. Kenapa Pak? Soundnya kurang keras. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system dimodali banyak kelihatan wujudnya, cewek dimodali banyak diambil temannya. Sangelan. Pengalaman matamu. Man barang siapa anfaqa menginfakkan dirhaman 1 rupiah saja. Lebih gampangnya begitu, 1 dirham. 1 dirham untuk apa? Takdiman li maulidin nabi, mengagungkan atas kelahiran kanjeng Nabi. Itu sama halnya kaman anfaqa, sebagaimana seseorang yang berinfak jabalan gunung minadabi dari emas fi sabilillah yang digunakan untuk perang fi sabilillah. Makanya kalau ada maulid Pak, Anda jangan pelit. Di Pasuruan itu ada kiai namanya Mas Subadar, punya ibu. Beliau mengatakan apa? Kalau ada peringatan maulid, tolong cari suguhan terbaik. Kenapa? Karena yang diperingati adalah kelahiran manusia terbaik. Cari makanan terbaik, buah terbaik, kopi tidak telat. Itu. Kompornya rusak. Coba kawan-kawan, ini hari Jumat. Dalam surat Yasin itu ada 1 ayat keren. Nanti saya berbicara maulid tentang toleransi, tapi ini pembukaan. Coba Anda baca 1 ayat dalam Al-Quran surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini ayat untuk panitia pengajian. Loh, panitia mana? Waja'a telah datang min aqsal Madinah, dari sudut kota. Madinah itu bukan Madinatul Nabawi, artinya kota. Siapa yang datang? Rajulun, seorang laki-laki. Yang hampir semua mufasir tidak pernah menyebut siapa nama laki-laki ini. Tapi ada mufasir yang berani menyebut nama laki-laki ini adalah Habib bin Suro An-Najjar. Pekerjaannya apa? Tukang tebang kayu. Ini. Anda tahu, begitu orang ini meninggal dunia, ditangisi oleh para malaikat. Alam langit bergemuruh. Padahal dia bukan nabi, bukan wali, bukan rasul, bukan kiai. Dia tukang tebang kayu. Pertanyaannya, kenapa kok para malaikat menangis dia meninggal dunia? Ini pekerjaannya adalah qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Kae ono nabi, ono rasul pengajian, ayo awake dhewe melu. Ajak ikut pengajian. Jadi dia agen pengajian. Berada panitia. Gini apa betul? Lah awakmu nggak pengajian kira-kira ajak apa ora? Panitia bro. Ini matinya ditangisi sama malaikat. Padahal dia hanya tukang tebang kayu. Dia membuat langit bergetar gara-gara apa? Rajinnya mengajak orang lain untuk menghadiri majelis taklim. Saya jadi ingat Habib Mundir Al-Musawwaf yang punya majelis Rasulullah Al-Madhum Al-Maghfur. Ini kalau bikin acara di Monas Pak, yang hadir 100 ribu orang. Beliau orang yang paling sering mimpi ketemu Kanjeng Nabi. Wallah, kalau Anda mimpi ketemu Nabi, itu adalah Nabi.
Tapi kalau ada mimpi ketemu ketua panitia, bisa jadi itu Lea. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib Mundir dulu pernah mimpi gini kan? Ketemu Nabi, Nabi, saya rindu dengan engkau wahai Nabi. Saya ingin bersamamu wahai Nabi. Dijawab sama Nabi, Mundir, belum sekarang. Kamu besok bersamaku di saat usia kamu 40 tahun. Dan ternyata benar, Habib Mundir meninggal di usia 40 tahun. Satu ketika sebelum beliau meninggal, membuat majelis Rasulullah yang hadir 100.000 orang. Beliau sangat senang. Malam itu beliau sangat bersuka cita dengan berpikir, ini pasti Rasulullah bangga dengan acara hari ini. Akhirnya ternyata malam itu kembali Habib Mundir mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah kelihatan wajahnya berseri-seri. Beliau berbahagia dan bersuka cita. Habib Mundir bertanya, wahai Nabi, kenapa engkau bersuka cita? Aku senang dengan acara maulidmu wahai Mundir. Habib Mundir kemudian bertanya, dari semua hal yang Anda lihat wahai Nabi, siapakah yang paling membanggakan kamu wahai Nabi? Habib Mundir mikir, wah ini ketuanya aku, mesti aku. Ternyata Nabi mengatakan apa? Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang umbul-umbul. Sampaikan salamku kepada mereka yang pasang karpet, yang membantu terlaksananya maulid itu. Begitu bangun Pak Habib Mundir langsung berpikir, ngerti begitu aku sendiri yang pasang umbul-umbul. Jadi mohon maaf kalau saya datang itu kan enak, semuanya sudah tertata rapi, kecuali kopi. Kopi mana? Senyum terus kopi deh. Iwa kali dipangan roti kat mau ngaji aku lagi suka kopi. Iwa kali ono iwa pe rano kopi mergo panitiane kere. Dan akhirnya datang juga. Oh, panitia sama kere. Tulus mikir apa? Mergo kesusu kopi ini sewangit. Kalau saya ada kopi manis, lalu saya minum beli. Saya punya prinsip, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Iya. Dan kalau ada kopi, ada gulanya, jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkemnya calak. Iya. Pahit mburi. Ternyata calaknya apa ini ya? Ternyata calak kabeh. Hati-hati kalau orang sukanya merengut, kok tahu-tahu murah senyum. Saya curiga, jangan-jangan calak. Ya Allah. Uangnya ya tak kok. Dia main guyu. Nggak ngerti NU, tahu-tahu pakai peci NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya.
saudara Nabi Muhammad. Sehingga nyuwun sewu, ini menunjukkan bahwa Maulid ini diridhoi oleh Allah. Sekarang begini Bapak Ibu, ana basarun mislukum itu jangan pernah Anda artikan aku manusia seperti kalian. Itu tawaduknya Kanjeng Nabi, bahasa rendah hatinya Nabi. Makanya disebutkan apa? Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Yang perlu Anda tahu, Nabi Muhammad itu terhormat bukan karena besarnya mukjizat tapi karena bagusnya akhlak. Karena kalau mukjizat itu nggak bisa dicontoh, kalau akhlak bisa dicontoh. Satu hal, Muhammadun basarun lakal basyar. Manusia tidak seperti manusia. Kita ini kan terbuat dari apa, Pak? Tanah. Nabi Muhammad itu tidak 100% terbuat dari tanah. Buktinya apa, Gus? Ayo kita buka sejarah. Nabi itu kan jumlahnya berapa? 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih. Saya itu ada hadis dhaif pun saya masih berani pakai. Kenapa? Dhaif itu kan bukan matanya tapi rawinya. Sak dhaif hadis itu isinya mesti bagus. Karena yang dipermasalahkan itu bukan isinya tetapi